Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop, Low Marslak. Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Saya telah bersama dengan Ketua Umum LSM, yakni LSM apa Pak? Pemerhati Transportasi Provinsi Gorontalo. Bersama dengan Bapak Iskandar Polinelo, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah. Ya. Puji syukur kepada Allah. Puji syukur kehadirat Allah. Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Is. Saya panggil Pak Is ya, Pak Iskandar Polinelo, Sarjana Hukum. Adalah beliau sekali lagi adalah Ketua LSM Pemerhati Transportasi Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo. Maaf, Provinsi Gorontalo. Iya. Bayi Ngasulut. Apa yang ngasulut ya? Biasa. Itu Biasa, iya. hal yang biasa. Mungkin Hal Pak Is yang juga biasa. ingat Bandung ke atau? Ingat, terutama ingat Gorontalo. Oh, ingat Gorontalo. Pengembangan Gorontalo. Pengembangan ke depan. Gorontalo. Ya. Iya. Sebelum kita melangkah jauh, topik saat ini kita akan mencoba apa yang disebut dengan fenomena Jalan Andalas. Jalan Andalas itu jalan yang nama dulu ya, yang sekarang namanya Jalan John Aryo Katili. Kita akan bahas lebih detail dari kapasitas Bapak sebagai LSM di bidang transportasi. Yang dimaksud dengan transportasi ini seperti apa, Pak Iskandar? Oke, terima kasih Abah Warkop. Jadi sebelum saya berbicara menyangkut masalah transportasi, kapasitas saya hadir di pertemuan yang sangat indah. Yang kebetulan di Warkop Anjungan. Warkop Anjungan. Iya, salah satu destinasi restoran Warkop yang lagi hebat-hebatnya, viral di Gorontalo. Nah, jadi saya hadir di sini kapasitas sebagai lembaga swadaya masyarakat, Ya, Pemerhati Transportasi Provinsi Gorontalo, tentunya dengan latar belakang itu Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas. Ormas Oke. nomor 8 tahun 1985 Yes. tentang organisasi masyarakat. Ya. Nah, selanjutnya karena kami ini merupakan pemerhati daripada transportasi, tentu di belakang kami ini masyarakat Ya. yang menunggu hasil tindak lanjut dari pemerintah. Yang mendampingi kami itu adalah masyarakat. Jadi kami melihat di bidang transportasi. Ya. Jadi kami melihat, meneliti dan sekaligus mengkritisi Ya. hal-hal yang kalau mungkin ada hal-hal yang kurang ini di lapangan, kami memberikan masukan Ya. kepada pemerintah, terutama instansi yang terkait. Stakeholder terkait. Iya. Oke. Transportasi ini darat, udara. Ya, untuk berbicara menyangkut masalah transportasi itu tentunya regulasinya tentunya ada. Ya. Yaitu kalau kita melihat untuk pelayaran ini tentu dia diatur dengan Undang-Undang nomor 8, Undang-Undang nomor 18, Ya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008. Ya. Nah, selanjutnya untuk Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 itu menyangkut masalah penerbangan. Ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang menyangkut masalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Ya, jalan oke. raya. Itu jabaran katakanlah jabaran regulasinya atau persoalan hukum tentang organisasi LSM ini ya. Ya. Oke. Sekarang ini Bang Is atau Pak Is ini kan lagi jadi bahan pembicaraan tentang jalan yang luar biasa. Apa yang disebut dengan Jalan John Aryo Katili atau lebih dikenal oleh orang Gorontalo Jalan Andalas. Itu jalan itu kan jalan ini ada yang wilayah kota, wilayah provinsi dan wilayah pusat. Kabupaten kota, jalan nasional. Kalau Andalas itu jalan apa? Provinsi. Provinsi. Oke. Bagaimana Pak Is melihat Jalan Andalas dengan kondisi yang saat ini, quote and quote, kata orang makin hari makin menggeliat menuju apa yang disebut makin indah. Kalau kami melihat sebagai perwakilan lembaga swadaya masyarakat
tentang pemerhati transportasi, memang kalau kita tarik ke belakang 5 tahun ke belakang yang lalu itu, memang jalan itu memang gimana ya? Sama dengan jalan Artinya, Kobong. Tidak juga, dia bagus juga bagus. Cuma memang kekurangannya di situ itu pemeliharaan hampir tidak ada sama sekali. Dia jalan biasa bagus. Nah, oleh karenanya sudah dimakan usia, tentunya kan berlubang-lubang. Dia tidak tahan lagi. Terutama masalah yang ada di dalam jalan ini kan tentunya kalau masyarakat melihat setelah aspal, mereka lihat, oh mantap. Karena aspal itu aksesoris daripada jalan itu. Ya. Artinya keindahannya di situ. Tetapi banyak jalan-jalan yang kita lihat indah itu beberapa bulan ke depan, 1 tahun itu keropos. Keropos lagi. Keropos. Coba Kenapa? lubang-lubang nih. Ya, kenapa? Karena timbunan yang di dalam dasar itu kurang mapan. Nah, sehingga kami sebagai lembaga suara masyarakat pemerhati transportasi menganjurkan kepada dinas terkait, SKPD yang bersangkutan, terutama dinas PUPR Provinsi Gorontalo, kabupaten kota. Artinya kalau melaksanakan satu proyek utama jalan itu, memang diteliti timbulannya di bawah itu, agar dia akan bertahun-tahun, Pak. Nah, balik lagi ke jalan Andalas tadi yang ditanyakan yang oleh pada posisi Bung saat Ahmad. ini. Ya, posisi saat sekarang ini kita melihat ya, itu kurang lebih perjalanannya ini 80%, 85% dia sudah menuju pada tahap-tahap akhir. Nah, kurang sekarang ini ada penetrasi, jalan itu penetrasi. Jadi lampu-lampu sudah berdiri, trotoarnya sementara diupayakan agar cepatnya selesai. Begitu juga tanaman-tanamannya juga sudah siap. Pohon-pohon yang akan ditanam di trotoar di bahu jalan itu sudah siap. Nah, jadi kita kurang tunggu actionnya. Itu dari pelaksana PUPR Provinsi Gorontalo. Nah, jadi begini, Pak Is. Bagaimana Pak Is melihat kondisi jalan yang saat ini, jalan artinya kita memang harus ya apalah istilahnya melakukan perbandingan, objektif melakukan perbandingan sebelum diperbaiki sekarang, katakan dilakukan revitalisasi atau apalah istilahnya dengan yang kemarin. Dengan posisi jalan yang sekarang, dengan di data yang Abah Warkop dapatkan, mungkin baru berapa bulan pekerjaan ini ya? Ya, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ya, progresnya sudah kurang 85%. luar biasa itu. Iya. Dari kondisi kualitas yang Pak Is jabarkan seperti tadi itu seperti apa? Nah, inilah. Kalau berbicara kualitas, tentunya ada ahlinya. Ada ahlinya. Oke. Ahlinya. Siap. Nah, masyarakat kan cuma melihat kulit. Ya. Termasuk saya juga kan, LSM itu kan cuma melihat kulit Ya. juga. Nah, makanya masukan untuk masuk instansi yang terkait itu, terutama PUPR provinsi, khususnya Bina Marga, itu tentunya memberikan masukan. Artinya pekerjaan itu memang harus betul-betul qualified. Karena anggaran di situ kan kurang lebih 36 miliar. Iya. Besarnya 36 miliar, tetapi kita rasa puas. Kan itu kan ikon, artinya barometer Provinsi Gorontalo itu kan Jalan Andalas. Ya. Artinya dari gerbang bandara, di bandara kan masuk terutama kan itu kan dilihat. Ya. Bukan main memegahnya. Jadi menurut Pak Is nantinya Andalas itu akan menjadi ikon kota Gorontalo. Iya. Nah, jadi begitu ya. Memang karena di situ itu di Jalan Andalas itu Prof Katil ya? Iya, Prof Katil. Itu merupakan satu wahana yang akan dampak positif bagi masyarakat untuk mencari nafkah, Pak. Jadi akses dari sebuah fasilitas infrastruktur yang baik, yang indah itu akan memberikan dampak sosial ekonomi. Yang tinggi bagi masyarakat. Itu bisa kita bayangkan nih, kalau seandainya insya Allah dia cepat selesai, sore saja kita sudah bisa lihat bagaimana remang-remangnya lampu dia mulai nyala, apalagi sudah malam. Subhanallah, memang kalau kita melihat itu merupakan ada perubahan. Provinsi Gorontalo itu ada perubahan dengan adanya jalan yang begitu cemerlang, baik di waktu siang, waktu pagi, siang maupun malam, terutama malam hari, sore hari, malam. Ini kita akan lihat dampaknya itu luar biasa. Jadi tidak salah kalau Abah Warkop mengatakan nantinya Jalan Andalas akan menjadi sebuah fenomena. Iya. Dan ini akan menjadi ikon Gorontalo. Tapi ada hal yang ingin sebagai seorang LSM melihat, ini sisi umum ya. Kalau secara teknikal mungkin pihak terkait yang lebih paham. Sisi umum melihat mungkin Allahu Akbar. Mungkin kita break, ada azan sedikit. Ya. Oke. Sip. Ya. Sahabat Abah Warkop, kita lanjut lagi setelah tadi kita break sedikit karena
menghormati ada azan, kumandangan azan sholat asar pada saat ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Pak Is, tadi kan kita sudah sedikit banyak diskusikan soal pandangan Pak Is tentang Jalan Andalas. Di mana kita tahu bersama Jalan Andalas ini memang adalah wilayah jalan provinsi kan. Dan ini pekerjaannya dilakukan oleh PUPR Provinsi. mohon maaf, provinsi. Ya, setahu kami bertahun-tahun tuh jalan itu seperti yang dikatakan Pak Is tadi agak terbengkalai lah. Nah, Bukan terbengkalai, Pak Abak Barkop, bukan terbengkalai. Artinya kalau saya melihat, dan kita menilai secara objektif lah. ya, 2 tahun ke 3 tahun yang depan, oke, tahun 2019, ya, 2019 itu memang jalannya itu memang agak rusak, tapi Ya. tidak terlalu parah juga. Ya. Nah, jadi kita harus berbicara juga objektif. Kenapa belum diperbaiki? Tentunya anggaran. Oh, ya. Itu menyangkut anggaran. Nah, pemerintah telah diberikan semacam rezeki dari pusat, itu menurunkan dana PEN. Apa dana PEN itu? Penanggulangan ekonomi nasional kan? Oh, jadi alokasi Iya. anggaran ini dari Iya, dana dari PEN. dana PEN. Oke. Nah, kalau kita tidak ada dana PEN untuk cuma mengharapkan DAK atau itu, mungkin Oke. bagaimana ya? Ya. Artinya dapat, tapi tidak seperti yang sekarang ini ya. Kita tidak akan masuk ke sana karena itu memang domainnya dari pihak pemerintah lah. Ya, Bapak sebagai LSM menyoroti sisi luarnya ya. dari ya terutama kualitasnya, penampilan jalan. Nah, ada yang ingin saya angkat ini, Pak Is. Kan jalan itu kemarin dikenal dengan jalan Andalas yang penuh dengan pepohonan, dengan tanaman-tanaman pelindung yang sangat sejuk. Ya. Sekarang kelihatannya sudah tidak ada, ya kan? Ingat, Kota Gorontalo ini kan di Kota Gorontalo kan. Kota Gorontalo adalah salah satu kota yang mampu meraih adipura sampai 4 kali. Di antaranya ditunjang oleh kualitas lingkungan pepohonan yang begitu rindang. Iya. Dan itu ada di Jalan Andalas. Tapi saat ini kan hampir bahkan sudah tidak ada. Walaupun itu memang bagian dari konsekuensi logis dari sebuah pembangunan. Bagaimana Pak Is menyoroti ini? Nah, sudah barang tentunya kalau kita melihat sekarang ini ya, memang tidak ada pohon-pohonan. Kenapa? Karena memang ditebang untuk diganti dengan yang baru lagi. Ya. Karena itu sudah kan dimakan usia kan, Ya. mungkin sudah ratusan tahun mungkin. Nah, oleh karenanya itu Dinas PUPR Provinsi Gorontalo itu akan memang include jalan jadi, tanaman-tanaman jadi, trotoarnya jadi. Jadi memang ada kursi di sepanjang jalan trotoar, pepohonan. Iya, ada. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa pohon-pohon itu sudah ada. Oh, ada pepohonan. Sudah ada pepohonan itu sudah ada, DPW itu sudah masuk dikarantinakan. Sudah ada itu, Pak. Jadi kurang mau tunggu. Itu kan tidak lama lagi, tidak lama. Jadi habis penetrasi ini dia cepat sekali mereka akan bikin. Jadi memang Yes. infrastrukturnya secara fisik jalannya jadi sangat baik. Kemudian akan ada pepohonan, Iya, kemudian pedestriannya, trotoarnya. Iya. Nah, sekarang ini dia pedestriannya ini baru sebagian sudah dilapis jadi 2 lapis, tapi sebagian lagi masih 1 lapis. Nah, makanya saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR dalam hal ini Pak Handoyo maupun Kabitnya Ibu Mei. Mereka katakan bahwa memang akan selesai. Dia tahap 2 ini akan memang Untuk pedestrian. pedestrian ini memang akan selesai. Dan dalam kelihatan dua lapis ini aspal ini. Dan pedestrian kelihatan mungkin pertama di Gorontalo, artinya beton pola. Ya luar biasa. Pertama di Gorontalo ini. Iya, Ini luar biasa. Jadi begini, kita harus menghargai lah. Kita harus menghargai lah sebuah karya yang sudah diupayakan oleh Kepala Dinas PUPR Ya. Provinsi Gorontalo. Ya. Kita harus menghargai dan memberikan apresiasi. Memang betul kelebihannya ada, kekurangannya ada, ya itulah manusia. Nah, bagaimana kita harus letak secara objektif kita menilai, betul kan? Yang kita bicara bagus, tapi ternyata di dalam bagus ini ada lapisan-lapisan yang propos. Ya. Nah, Ya itu tugas Bapak sebagai ya LSM. memang. Oleh karenanya itu, kalau saya mengatakan memang bagus. Kalau saya katakan tidak bagus. Ya. Nah, tetapi sekarang ini ya kan masih 50-50, belum selesai. Untuk sementara Bapak lihat 50-50 saya. Untuk sementara Bapak lihat luar biasa progresnya. Iya, progres sudah 80%. Tapi kalau saya melihat ini kan belum seluruhnya kan. Nah, nanti DP final kita akan lihat
bentuknya model bagaimana. Kalau saya akan menguji sekarang kan tentunya itu kan kurang objektif juga. Ya. Akhirnya kita berbicara secara subjektivitas. Kita tidak mau mengkultuskan seseorang apapun. Ya. Yang kita lihat ini nampak dan kegunaannya untuk masyarakat ini, Ya, kegunaannya ke masyarakat. karena Bapak LSM sebagai representasi masyarakat, ya kan? begitu. Pasti harus menyoroti secara objektif. Iya. Ya. Begitu. Jadi, tapi kita harus jangan lupa lagi, itu yang saya katakan tadi, harus memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini Pak Hando ya kan. Jadi kita memang fair saja, betul dengan para kabit-kabit dan kepala seksi. Mereka sudah berjuang, pengawas juga luar biasa. Berapa bulan ini? Kurang lebih 6-7 bulan. Berarti kecepatan memang apa? Cepat. Kecepatannya. Dan memang yang menang tender ini kan memang profesional juga di bidangnya, alat-alatnya memang lengkap. Pak Budi Gojali kan yang dapat ini. Jadi memang tidak usah dilakukan lagi karena untuk PUPR Provinsi Gorontalo ini anggaran dana PEN ini ada dua. Yang pertama di sini 36 M. Ya. Di Wonggarasi, Buah Limosana itu 31 M. Yang sekarang saja sementara jalan. Ya, begini Pak, saya potong. Apa Warkop tidak akan melihat dari sisi itu karena saya kira kalau lebih elok ada domain stakeholder. Ya. Sebagai seorang LSM menyoroti katakanlah penampilan luarnya, kemudian dengan situasi perkembangan jalan yang dikerjakan dari sisi waktu hanya berapa bulan? 6 bulan tadi kan? 7 bulan lah. 7 bulan. 7 bulan lah. Ya, kelihatan memang progresnya baik ya. Iya. Ya, oke. Ke depan menurut Pak Is akan diapakan dan bagaimana lah jalan analisis ini yang starting pointnya, katakanlah starting point jalannya sekarang ini baik, bagus ke depan. Karena biasanya jalan itu 1-2 bulan keropos, 3 bulan terbengkalai, pedestriannya sudah pada rusak, kemudian pohon-pohonannya sudah pada mati. Bagaimana kira-kira? Jadi itulah saya katakan tadi bahwa memang dari pemeliharaannya itu juga. Pemeliharaan ini sangat-sangat penting kan. Jadi melihat sesuatu barang, apalagi ini jalan, kan selalu kan dilalui oleh kendaraan. Nah, jadi memang awalnya itu memang startnya itu memang harus memang mata kuat. Tapi sebelum lanjut Pak Is, mari nikmati sajian dari Warkop Anjungan DC2. Oke, thank you. Ini sebuah kopi susu yang enaknya luar biasa ini. Silakan Pak. Sudah. Majus. Nah, tadi kita sudah bicarakan ke depan. Artinya starting point, sekali lagi starting point dari Jalan Andalas John Katili saat ini luar biasa. Kalau kita lihat dan menjadi buah bibir masyarakat soal perkembangannya yang sangat baik. Ke depan sebagai seorang LSM, masyarakat berharap sorotan itu ada sama Pak Is sebagai ketua LSM pemerhati transportasi. Seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Is? Ya, saya berharap insya Allah ke depan jalan ini akan terpelihara dengan baik. Ya. Nah, apabila mungkin habis masa pemeliharaan, kemudian keropos lagi rusak, ya tentunya kan LSM itu tidak tinggal diam. Dia kan pasti kritisi. Saya akan pasti kritisi itu. Kalau Allah masih memberikan umur panjang. Ya, amin. Betul dong? Ya. Nah, sudah pasti tidak usah mau di ini, memang tugas kami itu diberikan mandat oleh pemerintah untuk mengawal, terutama masyarakat kan memberikan mandat kita. LSM itu terus terang Pak Irfan, itu kami tidak mendapatkan gaji seperspun. Oh gitu ya? Benar, tidak ada gaji untuk kami dapat. Kalau untuk Gorontalo tidak ada? Tidak ada. Tidak artinya... masuk. Saya juga itulah teman-teman kasihan kan, teman-teman sesama juga LSM kan, mereka juga kasihan ya, pintar-pintar bagaimana untuk mendapatkan rezeki yang Allah berikan itu, dan tentu dari usaha apa. Tapi tetap objektif melihat persoalan. Pekerjaan itu akan lihat. Kita akan lihat secara objektif. Jadi faktor subjektivitas juga tentunya kan tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Tapi harus kita melihat, dan kita memang harus merupakan garda ke depan untuk masyarakat. Ya. Jadi Andalas bukan cuma Andalas ya Pak Irfan. Kalau berbicara menyangkut masalah transportasi ini tentunya kan haruskan dengan perlengkapannya, kendaraannya. Karena Undang-Undang 22 tahun 2009 itu bukan cuma menyangkut masalah jalan, Pak. Dia menyangkut masalah apa itu kendaraan, apa itu halte, apa itu terminal. Itu termaktub di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi secara umum kalau Pak Iskandar lihat untuk Gorontalo bagaimana? Nah itu makanya kalau saya melihat juga di sini India perparkiran juga.
Nah, saya cuma mengusulkan kepada pemerintah, terutama instansi yang berwenang untuk menertibkan terutama bentol-bentol. Abang-abang bentol itu bagus. Saya melihat yang mereka memang gesit, cuman para konsumen, artinya artinya pengguna ini kadang-kadang kan mereka bingung. Coba kalau bisa, saya cuma menyarankan bentol-bentol itu seperti saya berikan contoh, misalkan Kota Gorontalo itu pakai kap warna kuning. Kalau Kabupaten Gorontalo pakai warna hijau. Bone Bolango pakai warna biru. Ada ciri lah. Ada ciri. Tapi di balik ciri memperlihatkan estetika. Estetikanya, tentunya kan itu kan akan memang hebat. Apalagi pejabat gubernur kan, yang baru ini sekarang ini kan kurang lebih hampir masuk 2 tahun ya. Seberapa tahun? Belum masih baru berapa bulan. Iya. Nah itu kalau pejabat gubernur bisa melihat itu melalui dinas perhubungan atau mungkin dari instansi terkait lagi, kalau mereka bisa dapat memberikan estetika tentang bentol-bentol itu, hebat. Jalan sudah bagus tuh Andalas, betul kan? Jadi itu LSM Pemerintah Transportasi bukan cuma jalan yang dia lihat, parkir apa, terminalnya, penumpangnya, tertibnya di jalan, keamanannya di jalan, dan kita bahu membahu. Kita harus sharing dengan Dirlantas, Kasat Lantas, kota maupun Polda. Artinya begini, Pak Is, dari argumentasi ini Abah Warkop mencoba menarik suatu substantif bahwa jalan Andalas setelah bagus jangan lagi semrawut. Iyalah, artinya itu ada tata kelola. Itu namanya manajemen manajemen rekayasa kan? Manajemen rekayasa kan lalu lintas. Manajemen rekayasa lalu lintas. Nah, contoh ini Jalan Panjaitan. Jalan Panjaitan kan kalau saya melihat itu banyak komen. Tuh toh? Kita biarkan dulu mereka bekerja. Tuh toh? Ini kan belum selesai. Iya. Masih ada bahan-bahan dan belum habis waktu kan? Iya. Biarkan mereka bekerja. Insya Allah kan akan seperti juga Jalan Andalas ini, Jalan Panjaitan. Iya. Tuh toh? Nah itu, jadi kita jangan terlalu negatif thinking lah. Kita bantu sekuat tenaga pemerintah kota. Tuh toh? Jangan Pak Is belum masuk angin sebagai ketua LSM. Masuk angin, kalau keluar angin banyak. Kalau masuk angin, tanya Bapak Wali, kalau saya ini kurang turun naik kantor Pak Wali Kota. Tidak ada. Tidak, yang kita bicarakan soal fenomena Jalan Andalas. Iya, ayo, artinya kalau kita berbicara sekarang ini, jangan terfokus Andalas. Kita coba semua ini kita bicara, karena LSM Transportasi itu bukan miliknya satu misalkan provinsi, tidak. Kan namanya provinsi kan kota, kabupaten. Jadi memang betul-betul Bone Bolango itu. Bone Bolango aduh mantap. Jadi apa disampaikan oleh Pak Is ini memang suatu objektivitas memandang ya. Iya, tapi kita di samping memberikan penilaian secara objektivitas, kritisi juga. Harus kritis. Harus ya, oke. Kita kritis, terutama itulah. Kadang-kadang misalkan pekerjaan jalan, saluran, apa semua yang kita lihat itu di mata kita itu kurang enak, kita temui hal orang-orang yang berkompeten di situ. Oke. Pak Is, kita kembali ke Jalan Andalas. Tadi disebut pemeliharaan. Pemeliharaan itu kan pasti ada. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami biasanya banyak pandangan umum pemeliharaan itu semuanya banyak nih dalam tanda kutip sebagai pelengkap penderita. Artinya yang penting ada. Nah, tidak dimaksimalkan. Sebagai contoh begini. Di sana kan nantinya ternyata akan ada tanaman-tanaman ya. Tanaman-tanaman pelindung yang luar biasa. Nanti mungkin di Gorontalo nanti akan kaget kalau itu sudah tertanam. Nah, itu kalau tidak diberdayakan, tidak dimaksimalkan, tidak dipelihara, itu pasti 3-4 bulan, 5-6 bulan ke depan sama dengan nol. Ya kan? Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Pak sebagai ketua LSM akan menyoroti itu. Dan siap untuk bersuara untuk itu. Iyalah, karena itulah. Jangan selalu bahkan kita selalu pesimis kan, kita harus pakai teori bottom up, top down, bottom up. Betul kan? Itu kan. Jadi kalau kita bicara juga menyangkut masalah ekonomi, tentunya kan pakai analisa SWOT. Analisa SWOT itu kan ada kelemahannya, kekuatannya. Nah, menyangkut masalah pemeliharaan tadi, itu kan saya katakan tadi di kontrak itu sudah ada, sudah termaktub di situ masa pemeliharaan itu. Jadi kurang bagaimana langkah-langkah kita untuk memperhatikan. Jadi memang kalau LSM transportasi baru 4 bulan, 5 bulan kemudian rusak, berarti ada kejanggalan lagi di situ. Oke. Itu enggak? Ya.
Bukan cuma dia nanti apa artinya den tahun apa semua, tidak. Tetap kita kawal terus kebijakan-kebijakan yang ada. Itulah. Jadi tidak serta merta kalau jalan ini bagus-bagus belum tentu bagus. Kita harus lihat. Terutama dari segi pengguna kan jalan. Itu banyak hal yang akan dilihat. Banyak, Pak. Jadi Pak Is, alhamdulillah kita objektif melihat jalan Andalas itu luar biasa kan. Ya. Bagaimana Pak Is melihat efek atau eksis dari sebuah infrastruktur yang baik dari sisi ekonomi, sisi sosialnya, sampai budaya juga kan? Ya, kebetulan ini di era provinsi sekarang ini Pak Gubernur kita Pak Dr. Hamka Hendra Nur kan, beliau seorang yang luar biasa, punya visioner ke depan. Pak Is melihat efek-efeknya dari sisi sosial ekonominya. Nah, kalau saya kan belum sampai ke situ, Pak. Belum lihat ya? Belum, karena menyangkut masalah berbicara transportasi ini kan kita kan cuma melihat tata kelolanya yang hubungannya dengan menyangkut masalah dinas perhubungan, ke UPR, yang menyangkut masalah itu. Nah, itu kebijakan itu kan ada kan di atasnya oleh Pak pejabat gubernur. Nah, dia kurang memputs. Dan itulah kalau LSM melihat dan memberikan masukan untuk terhadap pejabat gubernur itu, ya memang harus sering-sering turun. Bagaimana? Harus sering turun ke bawah. Sering turun ke bawah. Turun ke bawah proyek-proyek yang ada dilaksanakan. Memang ada pandangan. Gimana? Ada pandangan kan tadi Pak Is bilang Pak Jabat Gubernur harus sering turun lapangan. Turun lapangan. Nah, selama ini pengamatan Pak Is. Waktu ini di jalan apa yang Aramco ini, jalan Sabah. Itu beliau turun. Baru dengan masyarakat, menerima kritikan masyarakat apa. Dan saya rasa Pak Hamka ini memang orangnya mumpuni kan. Bukan saya puji, memang dia kan memang ditempa di luar daerah itu luar biasa. Luar biasa. Cerdas, punya visioner. Ke depan dia luar biasa. Jadi itulah. Jadi kami artinya tidak merasa rugi, walaupun memang di satu pihak kendala-kendala. Nah, namanya politik itu kan kadang-kadang ada itu dinamika hidup. Dinamika hidup namanya itu dia biasa. Kritikan apa semua, betul toh? Tapi ya memang lah. Kalau Pak Gubernur saya tidak sanksi lagi beliau. Betul toh? Walaupun itulah kami minta supaya selalu berinteraktif dengan masyarakat. Betul toh? Interaksi Bapak sebagai ketua dengan sekarang ini dia belum. Saya belum pernah ketemu diskusi tentang menyangkut masalah kapasitas Bapak sebagai ketua LSM belum. Betul, karena kalau ketemu dengan beliau sudah tentunya kan kita berbicara menyangkut masalah tupoksi saya untuk ke depan Gorontalo itu bagaimana. Nah, jadi apa harapan Bapak? Harapan saya kepada Pak Gubernur dengan tupoksi Bapak. Nah, tupoksi saya harapannya tentunya mendukung dan dia harus menerima kita. Betul, begitu. Apalagi sekarang di era artinya globalisasi yang serba keterbukaan media sosial. Memang harus. Itulah Pak. Dan saya menitip ini buat ini kan menitip buat teman-teman lah. Karena LSM itu saya katakan tadi, memang siapa tahu Pak Gubernur, Pak pejabat gubernur apa bisa berjuang kan insentif per bulan itu daripada kami LSM yang ada supaya kan di samping kita bekerja yang tapi kalau yang dikhawatirkan kalau ada insentif bisa masuk angin. Kalau insentif kan beda dengan kalau di sini lah kalau tidak ada insentif yang takutnya itu masuk angin. Kalau soal insentif insya Allah tidak, karena kan sudah dijamin. Kalian sudah diberikan kesejahteraan, kerja yang benar. Secara objektif menilai. Kritikan masyarakat jangan simpan di bantal atau di dalam popok. Jadi paradigma kita balik ya. Balik. Karena biasanya kan orang bilang so masuk angin nih sudah Pak. Biasa. Bukan. Kan secara aturan. Bahasa warung kopi sudah Pak kuti-kuti. Enggak, kuti-kuti ini dari pemerintah. Artinya dia memberikan jasa, memberikan ucapan terima kasih kepada kita. Benar enggak? Dan satu juga untuk masukan buat penjabat gubernur, sering-sering undang kita diskusi LSM. Betul? Itu harapan. Undang kita untuk berdiskusi. Pak Gubernur sudah berapa bulan ini? Sudah 6 bulan, 7 bulan lebih ya? Lebih. Sudah pernah ada seperti itu? Hal seperti itu? Allah walang sawab, karena saya juga tidak pernah diundang juga kan? Tidak pernah saya diundang. Kalau ada mungkin tapi mudah-mudahan melalui channel Abah Warkop beliau bisa mendengar. Dan saya yakin beliau akan berhasil di Gorontalo. Amin. Insya Allah. Oke baik, sebagai closing statement dari diskusi kita yang tadi lagi hujan, suasana hujan di Warkop Anjungan DC2 di depan gerbang Universitas Negeri Gorontalo. Silakan closing statementnya Pak Is. Closing statement saya artinya namanya transportasi itu
kita harus bersinergi. Gubernur, wali kota, bupati, kita harus bersinergi. Sinergi di sini artinya memberikan kepercayaan kepada dinas terkait untuk bagaimana pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas ini agar tertib berlalu lintas, masyarakat dirasa nyaman, aman. Itu tujuan kan di situ. Undang-Undang 22, Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 itu mengamanatkan itu. Ya. Yang ujungnya keamanan. Yang ujungnya untuk kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan rakyat. Ya, itu. Jadi kalau kita artinya dalam hal pelaksanaan jalan itu amburadul, tentunya masyarakat juga kan marah, uang rakyat kok dipakai, betul toh? Dan akan menghambat aktivitas ekonomi, sosial. Ya mudah-mudahan, insya Allah ke depan saya doakan mudah-mudahan dengan Abah Warkop juga Gorontalo itu semakin kesejahteraannya makin meningkat, terutama ekonominya akan naik. Ya, memang dari sisi tim Abah Warkop melihat bahwa itu luar biasa Jalan Andalas, bahkan ini kita orang Gorontalo berbangga lah. Artinya bisa angkat kepala, ada sebuah jalan, infrastruktur jalan yang ya sungguh-sungguh representatif yang ada di Gorontalo itu Jalan Andalas. Betul. Itu harapan kita semua. Benar. Jadi insya Allah artinya kita menjagalah, kita menjagalah agar daerah kita terutama aman. Gitu. Jadi tugas daripada LSM, masing-masing LSM itu kan punya tupoksi masing-masing. Kalau saya di LSM menyangkut masalah transportasi, ya jangan ada LSM berbicara pendidikan masuk ke transportasi. Betul loh? Harus pada tupoksi yang sebenarnya lah. Agar artinya kita disenangi lah oleh semua pihak, dan bukan untuk cari muka, tidak. Rendah. Jadi dan kita juga harus mengkritisi juga. Paling terakhir Pak, berapa tahun jadi ketua umum LSM transportasi? Ini kalau mau ini dari tahun 2014 Pak. 2014 ini 8 tahun. Semua 2 periode. 2 periode. Nyana rencana maju ulang. Nah, itulah makanya tahun 2023 ini saya memberikan konsolidasi untuk LSM saya ini dengan provinsi, kota, kabupaten. Akan konsolidasi. Insya Allah supaya berjalan lancar kan. Dan mungkin insya Allah bukan saya lagi yang ketua kan, mungkin teman-teman lain yang masih muda-muda, energik apa semua. Tetapi dia juga memang harus idealis juga kan. Artinya Pak Is akan meletakkan kepada generasi berikutnya. Padahal ingat, tahun depan kan sudah dalam tanda kutip tahun politik. Makanya jangan masuk ke situ bos. Ente jangan giring masuk ke situ, karena kalau masuk di situ itu karena kita. Menang enggak? Kasih kepada yang mereka artinya pemain-pemain. Kalau di bola kaki kan kasih Pak Messi, Ronaldo. Itu sampai bidang itu. Itu bidang. Artinya kalau pakai bahasa Jainuddin, Kiai Haji Jainuddin MZ, right man. Jadi kasih masuk kepada ahlinya, the right man and the right job, the right man and the right place. Pemain bola mau bermain tenis, the right man, the right job, the right man and the right place. Gitu. Mantap. Oke, jadi memang kita itu harus berbicara, memahami sesuatu, melihat sesuatu itu berdasarkan kapasitas kompetensi kita. Gitu ya. Karena memang sebenarnya saya mau bahas Undang-Undang 22 2009 ini tentang apa yang dimaksud jalan. Oke, nanti kita akan insya Allah akan bahas. Pak Is, terima kasih. Abah Warkop sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Is bisa dialog dengan Abah Warkop tentang apa yang disebut dengan fenomena Jalan Andalas. Kayaknya ada Asbun ini. Bukan Asbun. Tidak Asbun. Ya, yang Abah Warkop takut selain Asbun tidak mengkultuskan juga orang. Tidak mengkultuskan. Kenyataan yang baru kedua tidak masuk angin. Angin masuk saja. Angin masuk angin. Iya, masuk angin. Ketahui juga masuk angin kan pakai minyak kayu putih. Oke, terima kasih Bang Is. Sama-sama. Sip. Oke, sahabat Abah Warkop, itulah wawancara saya dengan seorang aktivis LSM transportasi, pemerhati transportasi yang ada di Gorontalo, Pak Iskandar Pilonelo, sarjana hukum, seorang aktivis yang sangat luar biasa. Amin. Waalaikumsalam. Kalah di laut, tongkat di darat, kalah di darat, tongkat di udara. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.